tak mampu imbangi kecepatan Bezzecchi. Alex Marquez akui tanpa gengsi lebih baik darinya. Ada sebuah pepatah lama yang sering diulang di pedok balap. Kecepatan dapat menipu, tetapi kejujuran jarang salah arah. Kalimat itu terasa begitu tepat menggambarkan akhir pekan Alex Marquez di Portimao. Sebuah akhir pekan yang dimulai dengan puncak kegembiraan dan diakhiri dengan pengakuan tulus bahwa ada hari-hari ketika lawan memang tampil lebih sempurna dari dirinya. Dalam dunia yang penuh dengan ego, rivalitas, dan kebiasaan menyembunyikan kelemahan, sportivitas Alex justru menjadi sorotan utama. Setelah mencatat kemenangan gemilang di sprint hari Sabtu, banyak yang menduga bahwa Alex bisa mengunci kemenangan gandanya pada balapan utama hari Minggu. Ritmenya sangat kuat, adaptasinya pada lintasan Algarve begitu rapi, dan ia tampil seolah menguasai setiap tikungan. Energi positif itu langsung menaikkan antisipasi para penggemar. Dalam pedok, mekanik Gresini bergerak dengan semangat lebih, merasa bahwa momentum besar sedang berpihak kepada pembalap mereka. Namun, seperti yang sering terjadi dalam MotoGP, lintasan selalu menyimpan cerita lain yang hanya terungkap di bawah tekanan nyata balapan. Ketika lampu start padam, tidak butuh waktu lama untuk melihat bahwa lawan terberat Alex hari itu bukanlah Pedro Acosta, melainkan Marco Bezzecchi dengan RSGP Aprilia yang tampak menemukan harmoni sempurna antara mesin, ban, dan keberanian. Bezzecchi melesat tanpa menoleh. Ia memimpin dari tikungan pertama dan ritmenya sejak lap awal sudah menunjukkan bahwa ia berada dalam kondisi yang tidak normal. Ritme yang mengisyaratkan bahwa hari itu ia berada di wilayah kecepatan miliknya sendiri. Alex menyadarinya jauh lebih awal daripada siapapun. Sejujurnya Marco lebih cepat dari kami hari ini. Dari pemanasan, saya melihatnya melesat dan berkata, "Wah, pasti sulit. Tapi tidak ada yang perlu disesali. Kami tetap mencoba," ujar Alex. Kata-kata itu bukan bentuk menyerah, itu adalah bentuk kejujuran. Alex tahu ia datang dengan modal kuat, tetapi dalam balapan hari Minggu, ritme Bezzecchi terbukti tak bisa dibantah. Setelah menyalip Pedro Acosta pada lap kedua untuk mengamankan posisi kedua, Alex sempat mencoba menjaga jarak dengan pemimpin lomba. Ia mengatur ketahanan ban, menjaga corner speed, dan berusaha mempertahankan ritme yang stabil. Tetapi mulai lap ke-10, satu persatu sinyal bahaya mulai muncul di dashboard dan di tubuh motor. Ban depan sisi kanan mulai menghilangkan performa. Ban yang terkikis cepat di Portimao bukanlah fenomena baru. Karakter sirkuit ini memang terkenal memakan ban secara brutal, terutama di sisi kanan akibat rangkaian tikungan cepat yang memaksa motor menekan aspal dengan beban berat. Alex merasakan itu secara langsung. Dan tiba-tiba, ritme yang semula stabil mulai bergeser menjadi perjuangan bertahan hidup. Kecepatannya sangat cepat. Pada akhirnya, ban depan saya di sisi kanan hancur. Kami berusaha keras mempertahankan ritme, tapi Marco jauh lebih baik dari kami hari ini, ungkap Alex. Di saat ban mulai menipis, yang bisa dilakukan seorang pembalap hanyalah bertahan. Dan bertahan tidak selalu berarti melambat. Kadang bertahan berarti mengambil resiko-resiko kecil yang tetap terkontrol, menghitung ulang sudut masuk tikungan, memperhalus throttle, dan tetap menjaga ritme meski motor mulai menunjukkan perlawanan. Alex melakukan semua itu. Di belakangnya, Pedro Acosta mulai mendekat. Pembalap muda itu melihat peluang untuk merebut kembali posisi kedua. Perbedaannya semakin tipis dan beberapa kali Acosta bahkan terlihat masuk ke radar jarak serang. Alex tahu ia berada dalam situasi krusial. Satu kesalahan kecil bisa membuatnya kehilangan posisi 2. Tetapi seperti yang ia lakukan sepanjang musim, Alex memilih untuk berjuang. Saya berjuang keras mempertahankan posisi 2 dari Pedro. Itu momen yang menegangkan, tapi saya mencoba menjaga setiap detil sekecil apapun, ungkap Alex. Satu hal yang mencolok dari Alex sepanjang 2025 adalah kedewasaannya. Ia tidak lagi terlihat seperti pembalap muda yang bergantung pada agresivitas semata. Ia telah berubah menjadi pembalap yang memahami kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Keputusan kecil sepanjang balapan itulah yang akhirnya memberikan hasil. Ia mempertahankan posisi 2 hingga garis finish. Namun apa yang membuat akhir pekan ini terasa begitu berkelas bukanlah podium P2 itu sendiri, melainkan reaksi Alex terhadap performa Bezzecchi. Bukunya saya sudah berusaha sebaik mungkin. Kemarin kami yang tercepat di trek, tapi hari ini Marco jauh lebih baik dari kami. Saya sudah menduga Marco dan Aprilia akan sangat cepat di sini. Setelah tahun lalu bersama Viñales, mereka berhasil meraih kemenangan di hari Minggu. Mereka tak terkalahkan, ujarnya dengan nada yang jauh dari keluhan. Tidak banyak pembalap yang bisa dengan mudah mengakui keunggulan lawan, lebih-lebih ketika lawan itu bukan nama yang biasanya mendominasi. Tetapi Alex melakukannya tanpa gengsi. Itulah salah satu nilai yang membuatnya semakin dihormati, tidak hanya oleh penggemar, tetapi juga oleh mereka yang bekerja di balik layar pedok MotoGP. Alex tahu bahwa setiap akhir pekan adalah peluang lain untuk belajar. Dan di Portimao ia belajar bahwa sama pembalap punya kesempatan mempertahankan gilirannya.
Dalam konteks teknis, performa RSGP milik Bezzecchi memang terlihat lebih seimbang dari Ducati pada hari itu. Aerodinamika Aprilia tampak lebih konsisten, memberikan stabilitas di tikungan panjang dan menciptakan efisiensi ban yang lebih baik. Tetapi setinggi apapun keunggulan teknis itu, faktor terpenting tetap berada pada pembalapnya, dan Marco Bezzecchi tampil luar biasa. Alex justru melihat sisi positifnya. Kekalahan dari lawan yang kuat membuatnya semakin memahami bagaimana harus mempersiapkan diri untuk balapan berikutnya, terutama ketika ia tahu bahwa lawan-lawan lain seperti Acosta selalu menunggu kesempatan untuk menyerang. Portimao menunjukkan peta kekuatan baru, menunjukkan bahwa musim 2025 tidak hanya tentang persaingan antar pabrikan, tetapi juga tentang mentalitas pembalap dalam menghadapi perubahan ritme balapan. Dan dalam perjalanan itu, Alex berdiri sebagai figur yang menunjukkan bahwa kejujuran dan kualitas tidak harus saling bertentangan. Ia kalah dari Bezzecchi, tetapi ia tidak kalah kehormatan. Kadang dalam balapan, kemenangan bukan hanya tentang siapa yang berada di posisi pertama, tetapi siapa yang mampu mengakui prosesnya dengan kepala tegak. Alex Marquez melakukannya dengan elegan, dan dalam era MotoGP yang penuh tekanan, itu adalah kualitas yang semakin langka. Gagal jinakan GP25 Marc Marquez, inilah pengakuan jujur Bulega setelah crash debutnya di Portimao. Ada sebuah ungkapan yang akrab di telinga para pembalap Eropa. Keberanian lahir saat kau membuka gas, tetapi kebijaksanaan lahir saat kau memahami mengapa kau terjatuh. Kalimat itu seakan menjadi gambaran paling tepat untuk menggambarkan akhir pekan pertama Nicolo Bulega di arena MotoGP ketika ia menjalani debutnya sebagai pengganti Marc yang masih absen karena cedera pada GP Portugal. Meski hasilnya tidak sempurna, perjalanan itu menghadirkan cerita tentang keberanian, tekanan, dan pelajaran yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar pernah berada di atas motor sebuah Desmosedici GP25. Pada awal pekan, nama Bulega menjadi tajuk utama setelah Ducati secara resmi mengumumkannya sebagai pengganti Marc yang masih absen karena cedera. Langkah itu bukan keputusan kecil. Menggantikan seorang juara dunia 9 kali bukan hanya soal mengisi kursi, tetapi juga mengisi ekspektasi yang menumpuk di setiap sudut garasi merah tersebut. Bulega Batang membawa status sebagai runner-up WSBK 2025, bakat besar dengan progres pesat. Tetapi MotoGP bukan superbike. Mesin, ban, elektronik, dan dinamika balapnya sama sekali berbeda. Dan Portimao bukanlah tempat yang ramah untuk seorang pendatang baru. Di sesi kualifikasi pertama, Bulega berusaha menemukan ritme dasar untuk memahami karakter GP25. Namun tekanan adaptasi yang besar membuatnya sulit menyatukan ritme. Ia gagal menembus Q2 dan harus puas start dari posisi ke-18. Hasil itu bukan kejutan bagi tim, melainkan cerminan realitas. Mengendalikan motor Marc Marquez tanpa pramusim, tanpa adaptasi khusus, dan tanpa pengalaman jangka panjang adalah tantangan berat. Namun balapan sprint memberi gambaran awal mengenai ambisi Bulega. Ketika lampu padam, ia melesat keluar dari grid dengan start yang stabil dan percaya diri. Bukan start agresif yang sembarangan, tetapi start pembalap yang tahu kapan harus menghormati motor dan kapan harus memaksakan batas. Sprint sendiri adalah format yang jauh lebih mengerikan bagi pembalap debutan. Dengan durasi pendek dan ritme cepat, pembalap tidak diberi kesempatan untuk membaca ritme lawan maupun menenangkan diri. Dalam sprint, semuanya terjadi seketika. Tekanan, pertempuran jarak dekat, pengereman keras, dan kebutuhan untuk memahami reaksi motor dalam hitungan detik. Apalagi dengan layout Portimao yang teknikal dan naik turun seperti roller coaster, tentu itu sangat tidak mudah. Namun pada lap keempat, tepat di sektor 4, ia kehilangan traksi depan dan terjatuh. Terjadi begitu cepat seolah motor dan lintasan saling bersekongkol untuk menguji ketahanan mentalnya. Jatuh di lap awal selalu menyakitkan, bukan hanya secara fisik, tetapi secara psikologis, terlebih ketika debutmu disaksikan jutaan pasang mata yang ingin tahu apakah Bulega mampu mengendalikan motor Marc. Tetapi Bulega tidak lari dari kenyataan. Begitu sprint selesai, ia berdiri di hadapan media dengan ketenangan seorang pembalap yang paham apa artinya proses pembelajaran. Ya, ini pertama kalinya saya menjalani debut di MotoGP, dan ini balapan pertama saya. Saya tahu ini tidak akan mudah. Faktanya, saya merasa seperti seseorang yang baru pertama kali balapan, ujarnya dengan jujur. Pengakuannya menggambarkan kedewasaan. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan, hanya kejujuran bahwa ia sedang menghadapi dunia yang berbeda dari apa yang ia kuasai sebelumnya. Ketika ditanya tentang bagaimana rasanya mengendarai motor Marc di balapan, ia memberikan jawaban yang bahkan membuat publik semakin menghargai kesulitannya. Rasanya berbeda dengan latihan bebas atau kualifikasi. Di balapan, adrenalinnya berbeda, levelnya berbeda. Motor ini luar biasa cepat, tetapi saya belum sepenuhnya mengerti bagaimana motor ini bereaksi. Dan saya terkejut bagaimana Marc Marquez bisa berkendara sangat cepat dengan motor ini, ujarnya keheranan.
Dalam satu kalimat, ia mengakui dua hal, kepuasan GP25 dan kehebatan Mark. Terkadang untuk memahami betapa luar biasanya seorang pembalap, kamu harus berada di kursi yang sama dan merasakan sendiri tekanan yang ia kelola setiap akhir pekan. Dari sudut pandang teknis, GP25 adalah motor yang sangat agresif. Aerodinamika besar meningkatkan downforce di tikungan cepat, namun membuat pengereman menjadi sensitif. Mesin yang bertenaga besar menuntut pembalap memiliki kendali halus pada throttle. Dan motor Mark telah disetel sedemikian rupa agar sesuai dengan gaya ekstrimnya. Gaya yang mengandalkan pengereman ekstrim dan masuk tikungan dengan kontrol presisi. Menghadapi motor seperti itu tanpa adaptasi panjang adalah tugas yang mustahil diselesaikan hanya dalam beberapa sesi latihan. Dan Bulega mempelajarinya dengan cara yang paling nyata, merasakan kehilangan grip tepat di sektor 4. Tetapi Ducati tidak memandang debut ini sebagai kegagalan. Dalam dunia MotoGP, jatuh pada debut adalah hal yang sangat lumrah. Yang lebih penting adalah bagaimana pembalap merespon. Dan Bulega merespon dengan kedewasaan yang tidak dimiliki banyak rauki. Ia tidak menyalahkan motor, ia tidak menyalahkan trek, ia tidak menyalahkan situasi. Ia memahami bahwa proses adaptasi membutuhkan waktu. Ada alasan mengapa Ducati memilihnya menggantikan Mark. Bulega memiliki kualitas yang tidak diajarkan, yaitu insting adaptasi yang cepat dan pemahaman balap yang matang sejak usia muda. Ia sudah berkompetisi dengan kecepatan tinggi, ia sudah menghadapi tekanan penonton, dan ia sudah merasakan aroma kemenangan di panggung dunia. Tetapi MotoGP bukan balapan, tetapi seni, dan menguasai seni itu membutuhkan lebih dari sekedar talenta, membutuhkan pengalaman. Debut Bulega menunjukkan satu hal penting. Ia memiliki mentalitas untuk bertahan. Bagian terbaik dari debutnya bukan start bagusnya, bukan lap-lap awal yang stabil, bukan caranya mengendalikan motor di tikungan cepat, tetapi caranya menghadapi kegagalan. Ia memilih untuk melihat ini sebagai awal, bukan akhir. Dari perspektif publik, dunia seringkali hanya melihat hasil, namun para pembalap memahami bahwa setiap crash memberikan pelajaran detil tentang motor, ban, ritme balap, dan lahasa mesin. Dan ketika Bulega mengatakan motor Mark luar biasa cepat, namun belum sepenuhnya memahami, ia sebenarnya sedang menunjukkan satu hal penting, bahwa ia baru saja merasakan level yang jauh melampaui dunia superbike. Pada titik itu, banyak pembalap lain akan terintimidasi, tetapi Bulega justru memandangnya sebagai peluang untuk tumbuh. Debutnya bukan tentang menang atau kalah, ini tentang memahami realitas MotoGP, bahwa di kelas ini, setiap tikungan adalah pertaruhan, setiap lap adalah ujian, dan setiap kesalahan adalah guru. Apa yang dialami Bulega bukanlah akhir dari cerita. Ini hanya halaman pertama dari bab yang lebih panjang. Banyak legenda MotoGP memulai debut dengan crash. Banyak juara dunia memulai dengan jatuh. Yang terpenting bukanlah apa yang terjadi hari ini, tetapi bagaimana ia akan kembali ke lintasan besok. Dan melihat bagaimana ia menjawab media, jujur, tenang dan dewasa, Bulega bukan jenis pembalap yang mudah terpuruk. Ia memahami bahwa tekanan adalah bagian dari permainan, dan ia siap untuk kembali di balapan utama. Michele Pirro bicara fakta mengejutkan. Bukan Mark yang buat Ducati juara, tapi Ducati yang buat Mark menjadi juara. Ada sebuah pepatah dalam dunia balap yang selalu bertahan melewati generasi demi generasi. Keberanian pembalap terlihat saat ia menyerang, tetapi kebijaksanaannya terlihat saat ia belajar bangkit kembali. Kalimat itu terasa seperti gambaran dari seluruh pemikiran Michele Pirro, seorang pembalap penguji Ducati yang sudah lebih dari 1 dekade menjadi jantung sekaligus sensor utama pengembangan motor GP pabrikan merah itu. Dia bukan sekedar test rider, dia adalah penjaga stabilitas Ducati, penjaga arah, titik temu antara data, mesin, pembalap, dan masa depan. Dalam wawancara panjang bersama GP1, Pirro duduk tenang, seperti seseorang yang memahami bahwa dunia selalu bergerak, bahkan ketika timnya sendiri sedang berada di masa-masa paling dinamis. Kata-katanya tidak terburu-buru, gaya bicaranya tidak pernah meledak-ledak. Pirro justru memilih menguraikan pandangannya secara jernih, mendalam dan elegan, seakan membiarkan setiap kalimat menyimpan bobot dari pengalamannya selama bertahun-tahun. Dia memulai pembicaraan bukan dari drama Marc Marquez, bukan dari kondisi sulit Pecco Bagnaia, dan bukan dari persaingan internal yang sering dibicarakan publik. Pirro memulai dari fondasi masa depan, generasi baru. Dengan mata yang memancarkan semangat, dia berbicara tentang proyek V2 Future Champ Ducati Academy, Become the Next One, sebuah program yang dia sebut sebagai langkah revolusioner Ducati dalam membangun masa depan balap. Sepeda motor telah memberikan saya begitu banyak, dan pada titik tertentu seseorang harus mengembalikan sesuatu kepada dunia balap. Panigale V2 adalah mini bike MotoGP dan ini impian bagi banyak anak muda.
Format kompetisinya adil, seimbang, dan memaksakan mereka untuk berkembang pada hal-hal yang benar, teknik, kondisi fisik, latihan sistematis, hal-hal yang membuat juara sejati, ucap Piro penuh keyakinan. Ini bukan sekedar akademi, ini adalah warisan. Sebuah jembatan dari Piro dan Ducati untuk memastikan bahwa ketika para legenda pensiun, dunia GP tidak pernah kekurangan talenta segar yang siap naik ke panggung dunia. Mengenai jalur tradisional Moto3 dan Moto2, Piro berbicara tegas namun bijak. Ia mengatakan bahwa dunia balap hari ini berkembang cepat dan talenta bisa datang dari mana saja. Kita harus tinggalkan ide lama bahwa satu-satunya jalan menuju MotoGP adalah Moto3 dan Moto2. Di dunia yang terus berubah, kita harus membuka pintu lebih lebar, tegas Piro. Pandangan Piro menunjukkan bahwa Ducati tidak lagi mencari pembalap cepat, Ducati mencari pembalap masa depan. Setelah membicarakan generasi baru, Piro mulai masuk ke inti perhatian publik, kondisi Ducati saat ini. Musim 2025 menjadi salah satu musim paling menarik sekaligus paling melelahkan bagi Pim Merah. Mereka memiliki Marc Marquez, sang juara dunia, yang kembali menemukan dirinya. Mereka memiliki Pecco Bagnaia, sang pahlawan 2 musim sebelumnya yang memasuki masa sulit. Mereka memiliki bakat seperti Alex Marquez dan Bulega. Dan mereka memiliki Piro, otak dan sensor yang bekerja di belakang layar. Ketika ia mulai berbicara tentang Marc, nada Piro berubah. Ada kekaguman, ada keprihatinan, respek mendalam. Kita akan menemukan Marc yang pemarah musim depan. Dia akan lebih lapar dari sebelumnya, lebih kuat, lebih memaksakan dirinya hingga batasnya. Tapi saya benar-benar prihatin bahwa setelah memenangkan kejuaraan dunia, dia harus membayar kesalahan orang lain hingga ia terpaksa absen, kata Piro kali ini dengan nada serius. Insiden yang menimpa Marc membuat Ducati kembali berjaga di musim yang sebenarnya sedang mereka kuasai. Piro tahu betapa besar pengaruh Marc dalam pengembangan motor, dalam ritme tim, dan dalam kepercayaan diri para teknisi. Marc itu bukan pembalap biasa, dia pembalap yang bisa mengubah arah tim dalam 1 minggu, ujar Piro. Namun ketika berbicara tentang Pecco, Piro mengambil jeda lebih panjang, seakan ia ingin memilih kata-kata yang paling adil, paling tepat, dan paling tidak menyinggung siapapun. Hal yang paling penting adalah melihat Pecco kembali kuat di akhir musim. Balapan mengajarkan bahwa semuanya berubah setiap tahun. Kesulitan yang dialaminya di beberapa balapan terakhir tidak mencerminkan seluruh musim. Dia tetap kompetitif, meski hasilnya tidak keluar, katanya pelan-pelan. Piro kemudian menegaskan hal yang sering dilupakan publik. Pecco adalah pembalap hebat. Dia tahu bagaimana mengelola setiap situasi. Dia bisa kembali menjadi Pecco yang kita kenal, yang mampu bersaing dengan Marc, ujarnya lagi. Menurut Piro, apa yang dialami Pecco bukanlah kemunduran, melainkan fase. Setelah 2 nama besar itu, Piro membahas Alex Marquez, karakter yang sering berada di bawah bayang-bayang kakaknya, tetapi memiliki bakat yang tak bisa diremehkan. Alex adalah bukti nyata bahwa dia bukan pembalap biasa. Dia menang beberapa balapan, dan musim depan dengan motor pabrikan dari Grace ini, dia bisa menjadi ancaman serius, tegas Piro. Ia juga menyebut regulasi yang membuat 8 Ducati di barisan depan bukan lagi hal yang mudah seperti 2 musim lalu. Semua berubah, sekarang lebih seimbang, tantangan kami juga lebih besar. Membahas masa depan, Piro kembali bersinar. Ia sedang mengerjakan GP27, motor yang akan lahir dalam regulasi baru. Menurutnya, motor itu berbeda, aneh namun sangat menarik. GP27 itu seperti pengalaman saya di Australia, intens, cepat, dan memaksa kita berpikir ulang. Ban Pirelli yang kami coba memberi banyak kejutan. Tenaga motor memang sedikit berkurang, tapi karakter ban akan mengubah cara balap, ucap Piro sambil tertawa kecil. Ia menjelaskan bahwa masa depan Ducati mulai kini bergantung pada kemampuan memadukan inovasi, adaptasi terhadap ban baru, dan keharmonisan sistem antara mesin dan elektronik. Kemudian ia berbicara tentang Nicolo Bulega yang akan menggantikan Marc di Portimao. Nicolo hanya perlu menikmati diri, talentanya murni, namun ia tak punya banyak waktu persiapan. Meski demikian, saya yakin dia akan naik ke MotoGP pada 2027, ujarnya kalem. Pada akhirnya, wawancara ditutup dengan kalimat paling mengejutkan. Pernyataan Piro mengenai Marc Marquez dan Ducati. Saya pikir Ducati punya peran kunci dalam kebangkitan Marc. Bukan Marc yang buat Ducati menang, tapi Ducati yang memberi Marc kesempatan menemukan dirinya kembali, ujarnya. Kalimat itu menggetarkan, mengubah narasi, membalik persepsi publik. Itu bukan merendahkan Marc, itu adalah bentuk penghormatan terhadap simbiosis antara pembalap dan tim. Karena balap bukan hanya soal siapa yang membuat siapa menang, tapi tentang siapa yang memberi siapa ruang untuk bertumbuh. Seperti keluarga Aruba dengan Nicolo, mereka bangun dari bawah, mereka beri kesempatan kedua dan lihat hasilnya. Lanjut Piro. Begitulah Piro menutup pembicaraan dengan ketenangan, dengan kebijaksanaan, dengan pandangan yang jauh lebih luas daripada sekedar siapa yang tercepat di lap.
Dia bukan hanya pembalap penguji, dia adalah suara hatinya Ducati. Sosok yang mengingatkan bahwa di dunia MotoGP yang bergerak cepat, kita tidak boleh lupa bahwa semua ini tentang manusia, bukan sekedar mesin. Tanpa Marc Marquez, tes jadi terhambat. Dalikna angkat bicara soal perubahan rencana di akhir musim 2025. Dalam dunia balap, kemenangan bukan hanya soal siapa yang tercepat di lintasan, tapi siapa yang paling kuat menghadapi tekanan di luar sirkuit. Ungkapan itu terasa hidup saat keluar dari mulut Gigi Dalikna, arsitek besar di balik kejayaan Ducati Lenovo di MotoGP modern. Musim 2025 mungkin menjadi salah satu musim paling kompleks dalam karir panjangnya, bukan karena kekalahan, melainkan karena ujian kepemimpinan, adaptasi dan manajemen harmoni dalam tim yang berisikan dua sosok luar biasa, yaitu Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Di bawah sorotan lampu pedok, Dalikna berbicara bukan sebagai seorang manajer biasa, melainkan sebagai seorang insinyur dengan jiwa pelatih dan filsuf yang memahami bahwa di balik setiap kecepatan tinggi, selalu ada keseimbangan yang rapuh antara ambisi dan kenyataan. Ini bukan tahun yang mudah, kami mengganti seorang pembalap dan itu selalu mengubah dinamika tim. Tapi saya sangat bangga dengan kerja keras seluruh kru dan pembalap kami di musim 2025 ini. Musim ini memang penuh lapisan cerita. Ducati bukan sekedar mempertahankan dominasinya, tetapi juga menghadapi realitas baru. Kedatangan Marc Marquez sebagai rekan setim Pecco, sebuah duet yang di atas kertas sempurna, tapi di lapangan menyimpan ketegangan halus yang hanya bisa dipahami oleh orang dalam. Dalikna memahami bahwa setiap perubahan membawa konsekuensi. Ia melihat bagaimana Marc datang bukan sekedar untuk mengendarai motor, melainkan untuk mengubah energi tim. Sejak hari pertama di garasi Ducati Lenovo, aura Marc terasa kuat, disiplin, determinasi, dan keinginan untuk menang yang hampir tak bisa ditahan. Ini menolak banyak hal, hanya untuk bisa kembali ke atas motor yang kompetitif. Dia menolak uang, fasilitas pabrikan, visibilitas media hanya demi satu hal, kesempatan untuk kembali bersaing di level tertinggi. Itu membuat kami sangat menghormatinya. Menurut Dalikna, Marc bukan hanya cepat, tapi juga pemimpin alami. Ia membawa suasana baru dalam tim di mana setiap masukan teknisnya selalu akurat dan mudah dipahami. Dia memberikan umpan balik yang sangat jelas. Para teknisi langsung tahu apa yang harus diperbaiki. Dalam dunia MotoGP modern, pembalap seperti dia adalah emas. Namun, tak ada musim yang berjalan sempurna. Insiden di sirkuit Mandalika Indonesia menjadi titik balik yang menegangkan. Marc terjatuh akibat insiden dengan Marco Bezzecchi di tikungan 7, menyebabkan cedera yang membuatnya harus menepi dan mengubah seluruh rencana Ducati di akhir musim. Itu sulit bagi Marc. Kecelakaan itu bukan kesalahannya, tapi dalam balapan, hal seperti itu bisa terjadi. Kami harus menerima kenyataan, menyesuaikan rencana, dan tetap menjaga arah pengembangan motor hingga GP terakhir. Sebelum kecelakaan itu, Ducati sebenarnya telah menyiapkan rencana pengujian untuk pembaharuan aerodinamika pada seri penutup musim. Namun cedera Marc memaksa tim untuk menunda semuanya. Masalah utamanya bukan kehilangan poin, tapi kehilangan waktu pengembangan. Ketika Anda punya pembalap seperti Marc, setiap lap di lintasan berarti kemajuan nyata bagi motor. Di sisi lain garasi, situasi Pecco Bagnaia menjadi misteri tersendiri bagi Gigi. Sang juara dunia 2 kali itu terlihat kehilangan arah di musim ini. Kecepatan dan konsistensinya yang biasa menjadi ciri khas seolah meredup, sementara tekanan dari kehadiran Marquez terus membayangi. Sulit menjelaskan apa yang terjadi dengan Pecco. Jika saya tahu penyebabnya, saya akan segera memperbaikinya. Tapi bahkan dia sendiri tidak sepenuhnya tahu. Kami hanya bisa terus mendukungnya dan menunggu titik baliknya muncul. Dalikna menegaskan bahwa hubungan antara dirinya, Pecco, dan seluruh tim tetap kuat. Hubungan kami tetap baik, bahkan di masa sulit. Kami telah memenangkan 2 kejuaraan dunia bersama. Saya belajar banyak darinya, dan dia dari saya. Saya akan melakukan apapun untuk membantu dia kembali menemukan dirinya. Namun Gigi juga tidak menutup mata. Memiliki juara dunia 9 kali sebagai rekan setim bukan situasi mudah bagi siapapun. Pecco sekarang hidup dalam bayang-bayang Marc, baik di dalam maupun di luar trek. Memiliki Marc di sisi Anda berarti tekanan meningkat. Dia selalu tampil baik, dan itu mempengaruhi dinamika tim. Tapi beginilah olahraga ini bekerja. Ketika hasil tak datang, tekanan terasa di semua pihak. Pembalap, kru, bahkan sendiri. Tapi kami tidak akan berhenti bekerja. Membahas aspek teknis, Dalikna kemudian menyinggung Desmosedici GP25. Ia mengakui bahwa evolusi antara versi 2024 dan 2025 tidak terlalu besar, sebuah keputusan sadar dari Ducati untuk bermain aman. Kami tidak mau mengambil resiko besar tahun ini. Secara umum, motor 24 dan 25 hampir sama. Ada sedikit penyesuaian di beberapa area, tapi bukan perubahan besar. Bahkan jika mau, kami bisa kembali ke spesifikasi 2024 tanpa masalah. Bagi seorang perfeksionis seperti Dalikna, keputusan ini bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kedewasaan strategi teknis Ducati. Ia tahu bahwa resiko inovasi besar bisa mengorbankan stabilitas yang telah mereka bangun. Namun di saat yang sama, ia juga mengakui bahwa stagnasi bukan pilihan jangka panjang.
Saya tidak sepenuhnya puas dengan motor GP25, karena itu bukan evolusi sejati. Tapi saya juga sadar itu keputusan saya. Kami bermain aman tahun ini dan itu sudah menjadi kesepakatan sejak awal. Dalam pandangan Dalikna, MotoGP 2025 menandai awal kebangkitan pabrikan lain. Yamaha, KTM, Aprilia dan bahkan Honda mulai mempersempit jarak teknis yang selama ini dikuasai Ducati. Semua pabrikan lain juga berkembang pesat. Mereka semua membuat langkah besar dan itu bagus untuk kejuaraan. Kami harus tetap waspada dan memperkenalkan sesuatu yang baru agar bisa mempertahankan keunggulan kami. Menutup pembicaraannya, Dalikna menatap ke depan, ke tahun 2026, tahun yang akan menjadi badai di pasar pembalap. Sebagian besar kontrak termasuk milik Marquez, Pecco, Martin, dan Bastianini akan berakhir bersamaan. Sebuah momen krusial yang bisa menentukan arah sejarah Ducati dan MotoGP secara keseluruhan. 2026 akan jadi tahun penting. Hampir semua kontrak pembalap akan berakhir. Semua orang sudah tahu siapa yang terbaik dan siapa yang diincar. Tapi untuk saat ini saya bisa katakan, saya sangat puas dengan para pembalap kami. Kalimat itu meluncur dengan tenang, tapi di balik ketenangan itu tersimpan satu kenyataan, badai baru sedang menunggu Ducati. Max masih lapar akan gelar ke-10-nya, Pecco berjuang menemukan jati dirinya kembali, dan Gigi Dalikna harus menjaga keseimbangan di antara dua kutub api yang sama-sama menyala terang benderang. Dalam dunia MotoGP, kemenangan bukan hanya tentang mesin tercepat, melainkan tentang kepemimpinan yang bisa membuat dua matahari bersinar di langit yang sama. Dan di tengah-tengah itu semua, Gigi Dalikna tetap menjadi sosok yang berdiri tegak, insinyur yang tidak hanya membangun motor, tapi juga membangun sejarah.